Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa UIE Official Channel yang berbahagia, rahimakumullah. Jumpa dengan saya di dalam program Fokus Spesial, sebuah bincang hangat membicarakan topik-topik hangat di dalam suasana hangat dengan cara yang hangat insya Allah, dan tentu saja bersama tamu yang akan menambah kehangatan suasana kita pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan tamu istimewa, dialah Pak Ahmad Utomo. Dr. Ahmad Utomo, pakar biologi molekuler yang sudah tak asing lagi bagi pemirsa UIE Official Channel khususnya, karena beliau sudah berulang kali menjadi tamu juga di dalam acara-acara sebelumnya. Nanti kita akan membincangkan tentang satu topik, menjawab kontroversi di seputar pandemi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama UIE Official Channel. Ya, pemirsa yang budiman, seperti kita sudah ketahui bahwa pandemi COVID-19 alih-alih menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, yang terjadi justru semakin meningkat. Tetapi peningkatan COVID ini sama sekali tidak menyurutkan berbagai kontroversi yang muncul, ya. Seputar dari mana sebenarnya virus ini berasal, betulkah ia alamiah ataukah dia bikinan, termasuk juga sampai pada soal vaksin, apakah memang ini diperlukan oleh kita untuk menghadapi virus ini, ya. Dan berbagai kontroversi lain yang mungkin nanti pemirsa juga bisa ikut nyumbang kontroversi apa yang memerlukan jawaban pada kesempatan malam hari ini, ya. Dan alhamdulillah sudah hadir di ruangan kita Pak Ahmad Utomo. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ismail. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ala kulli hal. Sehat bener ini. Saya belum cek PCR lagi sih. Ini jadi guyonan ya, setiap kali ditanya sehat. Hati-hati. Bisa kena pasal kebohongan yang menimbulkan keonaran. Masya Allah ya. Tapi kalau lihat wajahnya ini sehat betul lah, insya Allah. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, kita akan menjawab sejumlah kontroversi seputar pandemi. Dan saya yakin Pak Ahmad yang sejak 1 tahun lebih ini sangat sibuk karena menjadi narasumber di berbagai forum, tentu sudah mengetahui ada banyak kontroversi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Baik yang terungkap maupun yang tidak terungkap. Cukup banyak yang terungkap melalui saluran sosial media dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembicaraan utama kita saksikan dulu yang mau lewat sesaat ini. Silakan. Indonesia Collapse menjadi trending topik Twitter pada hari Rabu 7 Juli 2021.
penanganan pandemi di Indonesia dinilai gagal. Berdasarkan data pemerintah pada hari Selasa 6 Juli 2021, terjadi penambahan 31.189 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Ini merupakan jumlah tertinggi kasus baru COVID-19 selama pandemi berlangsung di tanah air. Bahkan, kasus konfirmasi positif tertinggi sedunia melebihi Rusia, Iran, Malaysia, dan Thailand. Sebagai imbasnya, rumah sakit ikut kolaps. Kondisi ini diperburuk dengan meninggalnya 1.046 tenaga kesehatan per 5 Juli 2021. Demi menekan lonjakan kasus COVID, pemerintah menerapkan PPKM Mikro terhitung sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021, khusus Pulau Jawa dan Bali. Sejumlah pelanggaran ditemukan dalam operasi justisi penegakan PPKM ini. Di Jawa Tengah, dari 1.706 pelanggaran yang terjadi, pelanggaran terbanyak dilakukan pedagang kaki lima sebanyak 713, area publik 350 pelanggar, dan pertokoan 269 pelanggar. PPKM Mikro pun menuai kontroversi. Bahkan implementasi kebijakan tersebut juga dirasa tebang pilih. Pengetatan PPKM Mikro begitu terasa tegas pada warung-warung dan para PKL, bahkan berujung penyitaan dan denda. PPKM Mikro semakin mempersulit kehidupan masyarakat yang kini sedang berjuang bertahan hidup di tengah badai pandemi yang entah sampai kapan akan berakhir. Pembatasan mobilitas pun juga bersifat lentur. Di saat penyekatan di berbagai daerah diberlakukan begitu ketat, justru penerbangan internasional masih dibuka. Bahkan, terdapat setidaknya 20 TKA Cina yang masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 3 Juli 2021. Program vaksinasi yang digadang-gadang pemerintah menjadi solusi jitu penanganan COVID-19 malah menyisakan persoalan. Banyak masyarakat yang menolak untuk divaksin. Riset yang dilakukan Center for Digital Society atau CFDS Visipol Universitas Gadjah Mada menunjukkan 49,9% masyarakat menolak vaksin COVID-19 tahap pertama. Masyarakat masih percaya dengan teori konspirasi elit global yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 dibuat demi keuntungan korporasi farmasi ataupun untuk memasukkan microchip ke dalam tubuh manusia. Isu yang berkembang pun semakin liar. Masyarakat menuduh rumah sakit meng-COVID-kan pasien demi mendapatkan dana penanggulangan dan penanganan kasus pasien COVID-19. Lantas, bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi kontroversi ini? Pemirsa, inilah Fokus Spesial UIY menjawab kontroversi seputar COVID bersama Dr. Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, PhD, dan Ustadz Ismail Yusanto. Ya, Pak Ahmad Utomo, hampir 2 tahun yang lalu Anda menulis dalam sebuah artikel. Itu artikel pertama yang saya baca berkenaan dengan coronavirus ini. Dan di dalam artikel itu Anda mengutip Peng Zhao, ya, Peng Zhao, seorang ahli virus dari Wuhan Institute of Virology Cina di Wuhan. Tuh. Di mana di situ yang bersumber dari jurnal, ya, jurnal di situ disebutkan bahwa sangat mungkin terjadi bahwa wabah seperti SARS atau MERS akibat infeksi coronavirus akan bersumber dari kelelawar dan ada kemungkinan besar akan terjadi di Cina. Itu. Kemudian di paper yang sama peneliti mengatakan bahwa mengkonsumsi kelelawar yang merupakan tradisi di Cina menunjukkan dekatnya interaksi antara manusia dan kelelawar di sana. Artinya risiko untuk
sepenuhnya untuk konsumsi pun dalam kondisi sesegar mungkin. Nah, ini saya kutipkan dari artikel yang Pak Ahmad tulis pada waktu itu. Pertanyaannya, apakah ya memang akhirnya seperti yang dibilang oleh Peng Zhao tadi, betul terjadi bahwa akan ada virus seperti SARS dan MERS. Itulah yang kemudian dikenal COVID-19. Cuma pertanyaan saya adalah, setelah hampir 2 tahun, apakah artikel ini masih valid? Valid itu artinya bahwa coronavirus itu memang berasal dari yang disebut oleh Peng Zhao itu. Apakah kemudian ada perkembangan temuan bahwa ternyata bukan seperti yang disebut oleh Peng Zhao. Nah, tetapi misalnya bahwa ini seperti yang banyak orang pikirkan ya, bahwa ini sebenarnya bukan bersifat alamiah gitu, tetapi sesuatu yang fabricated gitu, jadi-jadian gitu. Itulah kenapa saya kira Pak Ahmad tahu ya kontroversi yang sekarang terjadi, bahwa ini bukan pandemi tapi plandemi itu. Jadi memang sudah direncanakan. Kalau kita ikuti kontroversi yang terjadi di tengah masyarakat itu, bahkan disebutkan ada 3 kemungkinan sumber virus itu. Yang pertama yang dibuat oleh Amerika, yang kedua oleh Cina di Wuhan itu, kemudian yang ketiga Israel itu. Dari 3 kemungkinan itu bahkan beberapa figur publik itu menyebut yang paling kuat itu justru yang teori pertama, yaitu yang berasal dari Cina. Dari Amerika maksud saya, dari Amerika. Bukan dari Cina malahan. Jadi jauh sekali dari apa yang Anda tulis di artikel itu. Kenapa kok dari Cina? Karena ini kaitannya dengan yang sekarang menjadi semakin menghangat, bahwa ada globalis di sana yang ingin mengeruk keuntungan besar melalui penyebaran virus ini. Keuntungan melalui apa? Lagi-lagi melalui vaksin itu. Dan para globalis ini itu ada di belakang calon presiden pada waktu itu. Kita tahu bahwa ini kan menjelang pemilihan presiden Amerika kan tahun itu. Nah, kemudian harapannya adalah bahwa calonnya itu menang supaya program ini bisa berjalan. Dia harus kalahkan Trump. Trump ini dikenal sebagai presiden yang nasionalis, lawan dari globalis itu. Dan ringkas cerita akhirnya kan memang Trump kalah, dan betul vaksin kemudian beredar gitu. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, masih validkah apa yang Anda kemukakan, Pak Ahmad kemukakan di dalam artikel itu memang seperti itu, ataukah ada perkembangan lain? Kemudian soal tadi itu, bahwa ini plandemi, itu sejauh mana ini hal itu bisa dijelaskan, atau sejauh mana hal itu menemukan kebenarannya gitu. Sebab kalau betul-betul ini plandemi, ya bukan pandemi, artinya ini fabricated virus, ada fabricated terrorism, ada fabricated virus. Ini berarti kan ada orang yang sangat jahat di belakang sana yang mengaruk keuntungan dari penderitaan sekian banyak manusia di muka bumi ini. Bagaimana Pak Ahmad Utomo memandang soal ini? Iya, makasih nih Ustaz Ismail. Memang banyak bergulir. Saya ingat tulisan saya pertama itu di blog ya, Peradaban Kami itu. Judulnya Ketika Sains Bertemu Takdir itu. Dibaca kayaknya 40.000 orang. Kaget juga itu. Dan memang apa yang tadi Ustadz sampaikan itu ada beberapa kemungkinannya. Jadi kalau maksud ya, Tad? Ya. Oke. Ya. Jadi tentu kami sebagai ilmuwan itu selalu melihat data, dan data itu sesuatu yang bisa di cross check oleh semua orang, ya kan? Nah, kalau kita lihat perkembangan, pertanyaannya itu kan origin of virus itu dari mana? Apakah alam
atau dari laboratorium. Kalau kita bicara laboratorium, apakah itu sengaja dibuat atau tidak sengaja? Jadi kalau sengaja dibuat itu berarti di pre-engineer, ya kan? Tapi kalau misalnya tidak sengaja dibuat itu maksudnya begini. Jadi virusnya itu sebetulnya sedang dalam proses penelitian. Nah, dalam proses penelitian itu manusia kan ingin tahu bagaimana kalau ini diutak-atik apa yang terjadi supaya bisa membuat vaksin, ya seperti itu kan? Oke. Nah, jadi kalau kita lihat kemungkinan pertama mengenai alam, kalau mengenai alam itu sudah jelas, ya dalam artian datanya menunjukkan secara evolusi dia sudah bercabang 70 tahun yang lalu. Jadi memang SARS-CoV-2 itu sudah ada di dunia ini di bawah hidung kita istilahnya, ya kan? Tinggal menunggu waktu seperti yang Peng Zhao katakan, ya kalau nanti manusia tetap berburu hewan eksotik, ya kan? Nah, pasti nanti akan ketemu statistically semakin banyak kita berinteraksi. Benar seperti yang dibilang Zhao bahwa itu di kelelawar gitu. Nah, kalau kita bicara hewannya, memang kita sampai sekarang belum menemukan true inang benernya. Jadi inang yang lompat dari manusia, dari binatang tersebut dari hewan ke manusia. Betul, karena begini, kalau kita lihat struktur genomnya, struktur genom yang terdekat dengan SARS-CoV-2 itu adalah struktur genomnya virus yang ada di kelelawar. Nah, jadi perbedaannya cuma 2%. Sementara kalau SARS-CoV-1 yang penyebab SARS itu perbedaannya 20%. Maka perbedaan yang banyak itu kita tidak bisa mengatakan ini direct descendant. Jadi bukan keturunan langsung dari SARS-CoV-1. Tapi kemungkinan percabangan antara tadi virus yang ada di kelelawar dengan yang ini. Karena walaupun cuma 2%, kalau kita ambil virus yang dari kelelawar tadi itu, dia tidak bisa menginfeksi manusia, Ustaz. Walaupun sangat dekat sekali. Berarti sudah tambahan mutasi sehingga dia bisa lompat ke manusia. Iya, itu memang betul ya, di kelelawar itu ada 30 macam virus gitu katanya. Ada, itu banyak sekali. Makanya Cina itu kenapa dia membuat Wuhan Institute of Virology itu hasil dari SARS sebetulnya. Karena pandemi SARS itu buat mereka sangat traumatik gitu kan. Makanya mereka banyak fokus dan mereka sebelum pandemi ini sering mengirim ilmuwan ke gua-gua untuk mencari calon-calon virus yang bisa mirip dengan SARS yang bisa menimbulkan pandemi berikutnya. Jadi sebetulnya kelelawar itu. Ya, kelelawar itu. Tapi fokus mereka bukan ke kelelawar yang mirip banget dengan SARS-CoV-2 ini. Mereka justru mencari kelelawar yang sangat mirip dengan SARS-CoV-1. Jadi yang perbedaannya 20%. Karena apa? Karena kalau misalnya mereka melihat yang perbedaannya cuma 2%, mereka tahu ini tidak akan menimbulkan penyakit. Jadi mereka nggak fokus ke sana, ya kan gitu. Nah, maka dari itu, kalaupun misalnya kita mengatakan, kalau misalnya kita sudah tahu mengenai alami ya, alami kita mungkin lebih jelas karena ilmuwan mainstream harus utama menerima yang alami karena istilahnya apa ya? Itu yang paling mudah dijelaskan secara sains, secara data. Tapi kalau kita mau berspekulasi, berarti tinggal dua dari laboratorium. Tapi laboratorium yang apa nih? Yang di-engineer atau yang bocor tumpah atau yang bocor kan gitu kan. Kan itu yang banyak, berbeda itu. Banyak yang disebut oleh WHO itu, maka ada penelitian apakah betul ada kebocoran di Wuhan. Ya, makanya mereka kirim tim kan, kirim tim. Nah, cuma yang menariknya tim yang mereka kirim itu salah satu anggotanya Peter Daszak itu kolaborator lama dari Dr. Shi. Jadi kepala peneliti di Wuhan Institute, betul. Jadi makanya sama dikritik juga ini orang yang dikirim WHO kok malah orang yang punya kepentingan juga gitu karena sebagai long time kolaborator kan gitu. Nah, terus jadi gimana? Nah, kalau misalnya mengenai di engineer itu nampaknya tidak, Ustaz. Kita coba satu-satu ya. Jadi kan sama-sama di laboratorium, apakah di engineer atau tumpah. Kalau kita bilang ini di engineer, kalau dari data genom yang ada nampaknya tidak. Kenapa? Karena kalau kita lihat struktur si virus, ya, lalu kita sandingkan dengan apa yang kita ketahui mengenai SARS, itu prediksi komputer itu justru menunjukkan harusnya tidak mengikat manusia atau ikatan manusia itu lemah sekali. Harusnya. Kan kita bisa memodel ya, genomnya kan sudah tahu nih seperti ini. Tapi komputer mengatakan ini mestinya lemah. Tapi kenyataannya Ustadz, ketika dicek di laboratorium, itu ikatannya malah 10 kali lipat lebih kuat. Jadi kalau kita menggunakan asumsi bahwa ini manusia yang membuat, ini malah nggak masuk akal. Mengapa orang mendesain sesuatu yang justru komputer mengatakan lemah?
Nah, kan gitu. Jadi kalah pinter sama komputer. Ya, jadi kita masih banyak belajar. Jadi komputer belum kita secanggih itu. Jadi artinya data yang menunjukkan ke arah pembuatan secara sengaja yang deliberate itu kecil sekali, bahkan dibilang tidak ada. Ya, bahkan mutasi yang ada sekarang pun, yang varian delta, yang varian alpha, beta, gamma, justru menguatkan kembali komputer tidak mampu. Karena kalau misalnya komputer ditanya, oke, pada titik apa ini mutasi ini akan makin canggih, komputer mengatakan harusnya berubah menjadi treonin, tetapi justru kalau kita lihat varian alpha ya, itu berubah menjadi tyrosin. Itu treonin sama tyrosin itu beda jauh. Jadi sekali lagi, kalau itu memang direncanakan, itu kita salah lagi. Itu salahnya double-double. Gitu, ya, berarti tinggal kemungkinannya ini natural, ya. Kemudian yang kedua adalah lab yang tadi disebut tumpah atau bocor. Tumpah atau bocor. Nah, kalau yang tumpah atau bocor, itu skenario begini. Karena yang menjadi pertanyaan, yang menyisakan pertanyaan, kasus pertama itu tidak jadi kasus manusia pertama, ya, pneumonia pertama di Wuhan, itu tidak terlink dengan wet market. Jadi kan kita ingat yang dulu kan di wet market kan, di pasar hewan itu kan. Tapi kalau kita lihat datanya sekali lagi, kita lihat ternyata emang 2 kasus pertama itu tidak ada link, tapi diikuti berikutnya memang ada link. Wet market itu maksudnya pasar hewan yang nggak karu-karuan itu. Ya, itu satu. Yang kedua, kelelawar sendiri memang letaknya kan di Cina Selatan. Sementara Wuhan itu di tengah. Di tengah. Tidak dekat Wuhan itu. Tidak dekat Wuhan. Makanya sebetulnya. Tapi di wet market itu ada kelelawar. Saat itu tidak diperjualbelikan, Ustaz, karena musimnya. Jadi mungkin ada binatang lain. Maka dari itu kan kalau kita musim dingin kalau tidak salah ya. Jadi musimnya tidak ada. Walaupun sebetulnya memang ada binatang yang lain. Makanya kalau kita ingat, walaupun bukan kelelawar, tapi mungkin kelelawar yang mentransfer ke hewan lain. Seperti kemarin kan sempat kan pangolin, semacam kayak terenggiling gitu kan. Terenggiling, ada yang mengatakan ular, segala macam. Karena mereka berusaha mengkoneksikannya juga. Dari hewan ke hewan berarti? Ya, hewan ke hewan dulu, baru nanti ke manusia. Gitu. Jadi memang yang menjadi misteri, kalau misalnya ini dari hewan, itu hewan apanya sih? Jadi missing link-nya itu hewan yang terakhir sebelum dia ketemu manusia. Nah, jadi mereka akan mencari SARS-CoV-2 yang sekuennya sudah kita ketahui sekarang, itu ditemukan juga persis seperti itu di hewan apa? Itu memburunya di situ sebetulnya sekarang. Sampai sekarang belum ketemu. Belum ketemu. Gitu. Karena belum ketemu itu. Nah, berarti kemungkinan yang lain adalah dari laboratorium, tetapi laboratorium itu ada keusilan misalnya. Dilepas gitu. Mungkin bukan dilepas, Ustaz. Jadi peneliti itu ingin tahu, kan mereka tahu ada virus di kelelawar yang tidak bisa membuat sakit orang. Nah, tapi kalau misalnya mau jadi sakit, apa yang harus dilakukan? Gitu. Jadi ini disebut dengan studi gain of function. Jadi sesuatu yang awalnya netral, bagaimana dia supaya menjadi ganas, kan gitu. Nah, itu gain of function. Sebetulnya gain of function ini banyak dilakukan waktu uji SARS-CoV-1. Makanya ada laboratorium di Amerika, ya, di North Carolina, ya, UNC, University of North Carolina di Chapel Hill, itu berkolaborasi dengan Wuhan Institute of Virology. Dan mereka menemukan satu virus yang sangat mirip dengan SARS-CoV-1, ya, ditemukan di kelelawar juga, tapi dia tidak mampu menginfeksi manusia. Nah, jadi mereka berusaha bagaimana supaya jadi menginfeksi manusia. Jadi namanya disebut dengan gain of function. Nah, tapi artinya apa, Ustadz? Artinya mereka fokus ke suatu virus yang genomnya itu ternyata beda sekali, 20% perbedaannya dengan yang sekarang. Jadi kalau mereka mau mengutak-ngatik, itu kita masih berpikir kenapa yang diutak-atik justru sesuatu yang tidak menimbulkan penyakit gitu. Jadi artinya kita itu kan harus ada logika juga kan. Peneliti itu nggak mungkin dengan dana yang sedemikian besar hanya pengen tahu itu kecil kemungkinannya. Apalagi kalau mau buat tadi jualan vaksin. Itu bagi saya agak jauh sih menurut saya. Nah, jadi dari sekian kemungkinan itu yang paling masuk akal katakanlah atau yang probabilitasnya paling besar yang natural itu
ataukah yang kemungkinan bocor tadi itu? Kalau misalnya dilepas tadi enggak lah gitu. Yang mana? Kalau saya lihat data yang paling mudah dijelaskan itu memang natural. Tapi kalau natural memang kita belum menemukan, jadi masih ada yang missing tadi missing linknya adalah hewan terakhirnya itu apa. Sementara kalau untuk mengatakan ini adalah bocor. Misalnya circumstansi kan berarti kan harus ada circumstantial evidence, harus ada motif ya kan. Nah itu pun menurut saya juga belum ada karena hingga sekarang WHO juga belum menemukan. Betul, belum menemukan. Dan itu lebih berat, Ustadz. Pembuktiannya jauh lebih berat. Karena apa? Karena dia harus bisa merangkai data genomiknya, data motifnya, dan siapa yang diuntungkan. Kalau kita lihat sekarang ini nggak ada yang diuntungkan saat ini ya. Artinya juga. Kalau yang ini kemungkinan bahwa ini bikinan dibuat di Amerika lalu untuk kepentingan tadi itu. Globalis. Iya, globalis tadi. Ya, kalau saya lebih berpikir ini pasti buatannya Zoom, Ustaz. Karena ini lebih jelas. Artinya Zoom itu kaya sekali sekarang. Atau mungkin jangan buatannya Amazon. Karena Amazon kekayaannya Jeff Bezos itu melejit gitu. Itu keuntungan yang sangat jelas. Mungkin mereka yang mendanai. Mungkin mereka tidak tahu cara buatnya gimana. Mereka mungkin berkumpul di mana ngopi gitu kan. Wah, ini kapan nih jualan online bisa melejit gitu kan. Nah, akhirnya kayaknya ada tuh peneliti di Cina yang kayaknya bisa kita dekati yang suka uang kayaknya. Mungkin itu kayaknya. Karena tadi artinya kalau kita bicara globalis ya Ustaz ya, kita bicara globalis. Emang pertanyaannya apa yang bisa mereka lakukan? Karena sekarang belum terlihat juga siapa yang untung kan dari semua permainan ini. Ekonomi juga masih belum terlihat Yang produsen vaksin bukan mereka dapat keuntungan. Nah ini juga menarik kalau kita bicara mengenai vaksin ya. Justru yang saya ingat Presiden Biden itu pernah mengutarakan untuk membuka paten. Membuka paten vaksin mRNA. Kan ada istilah nih vaksin mRNA itu vaksin sultan. Karena dari uji klinisnya itu efikasinya sampai 95%, ya kan? Dan bahkan ketika ada varian-varian yang berikut ada ini, dia masih bisa menangkal. Memang turun sedikit sih, dari 95 mungkin turun di 80, 84 gitu kan, gitu. Nah, tapi ini menarik dari kata-kata Biden bahwa dia akan membuka paten ini ke dunia supaya orang lain juga bisa memproduksinya sendiri. Saya sebetulnya agak pesimis, artinya paten itu kan jantungnya kapitalisme kan, itu kan nggak akan mudah untuk dibuat, gitu. Tapi nggak akan mudah untuk diubah gitu. Tapi ini menunjukkan satu hal bahwa kepentingan globalis untuk mengontrol ini, kalau memang ini direncanakan, kalau ini memang direncanakan, itu justru cost-nya masih terlalu besar. Artinya orang kalau misalnya mau rencana nih, kita mau buat bisnis gitu ya, itu kan namanya kan ada perhitungan untung rugi kan, dan kita juga harus tahu BEP-nya kapan kan. Nah kalau ini nggak cucuk nggak cucuk, karena istilahnya begini, kita ini kan interconnected kan. Karena kita ada traveling internasional gitu kan. Nah, sementara kita juga tahu banyak talenta-talenta di luar negeri itu kalau misalnya mereka tinggal di daerah yang endemik misalnya, tentu akan menyulitkan untuk melakukan bisnis juga. Sehingga pilihannya harus we are not safe until everyone is safe kan gitu. Nah, jadi makanya narasi-narasi globalis itu kalau justru saya lihat itu justru untuk menguntungkan nasionalis lokal. Jadi nasionalis lokal ini menggunakan narasi globalis. Karena jangan lupa di Amerika itu ada juga ultranasionalis. Dan mereka ini yang justru yang paling suka menggunakan istilah globalis. Ini agak twisted mungkin logikanya. Tapi kenyataan seperti itu. Karena kan saya pernah tinggal di Amerika. Di Amerika itu banyak orang yang mengira dunia itu ya Amerika aja. Gitu buat mereka Indonesia itu nggak eksis karena udah gede banget. Itu bayangkan di laut ada pantai utara, pantai barat dan pantai timur. Buat Amerika negara lain itu nggak matters. Iya, baik. Jadi memang kelihatannya kalau soal kontroversi dari mana muasal virus itu nggak akan selesai ya, karena ini kan menyangkut sumber informasi dan tidak semua sumber informasi juga expose gitu ya. Katakanlah misalnya kayak WHO melakukan penelitian di laboratorium Wuhan, hasilnya seperti apa juga tidak semuanya orang tahu gitu.
Kemudian betulkah meneliti ataukah betulkah tidak betul lah, itu juga kita tidak tahu gitu. Jadi saya kira memang ini akan panjang lah usianya, apalagi kemudian ditambah dengan tadi soal konspirasi ini dan itu. Baik, sekarang kita coba masuk ke soal ini, virusnya itu sendiri. Ini kan juga berkembang ya di tengah masyarakat bahwa virus itu sebenarnya nggak ada gitu. Jadi itu seperti flu biasa. Jadi orang mati itu bukan karena virus, tapi karena interaksi antar obat. Saya sendiri nggak mudeng juga soal ini, interaksi antar obat itu maksudnya apa gitu. Bukan karena penyakitnya gitu. Jadi katanya itu apa? Oksidosis laktat atau apa gitu ya. Nah, jadi mati itu justru karena obat, bukan karena virus itu sendiri. Jadi umpamanya tidak dikasih obat, mungkin dia malah nggak mati gitu. Dia kasih contoh misalnya asitromisin, ya, pemberian asitromisin itu justru akan menurunkan saturasi. Nah, jadi mereka mati karena obat, bukan karena virus. Nah, apakah betul seperti itu gitu? Ya, Pak Ahmad. Nah, ini lagi viral ya, ada seorang ibu-ibu yang merasa jagoan seluruh dunia. Ya, tapi ini sebetulnya yang menarik adalah omongan seperti ini itu ternyata diamini oleh banyak, dan mungkin jutaan orang. Dan saya khawatir kondisi karena ngomongnya juga kelihatan meyakinkan betul. Ya, jadi saya khawatir ini kondisi psikis umat kita juga ini saya khawatir karena demikian percayanya ya. Bahkan saya juga mendapatkannya dari beberapa grup yang saya pikir ini mestinya terpelajar gitu. Nah, jadi kalau saya lihat Ustaz, lalu dia tambah juga kan bahwa anosmia itu sekedar kurang vitamin B katanya ya. Itu hanya gangguan saraf tepi sensorik saja. Itu cukup diselesaikan dengan minum kelapa muda, habat, seafood katanya dia. Memang kalau kita kena flu biasa ya, biasa emang suka bumpet kan hidung kita kan, nggak bisa. Itu insomnia itu anosmia itu ya. Itu anosmia bukan? Saya nggak tahu persisnya, tapi yang penting emang saya nggak bisa mencium kalau pas lagi hidung tersumbat. Memang jadi agak lucu ya, Ustaz. Tapi memang mungkin itu masalahnya itu kalau kita tarik dari awal lagi itu kan kita itu masalahnya di komunikasi sainsnya yang bermasalah. Saya ingat betul kok ada salah seorang pejabat publik dengan mengatakan jangan panik. Jangan panik gitu kan. Kita harus tingkatkan imun ya kan. Karena yang mati cuma 1%, sementara 99% sembuh. Ya, nah sekarang pertanyaannya kalau kita misalnya ke obat tadi itu ya, ke obat. Kalaupun misalnya emang asitromisin di sebagian rumah sakit masih digunakan ya. Tapi kalau misalnya kita melihat datanya, oke, mungkin ada yang mati 100. Tapi ada juga yang sembuh dengan obat itu sekitar 5.000. Karena kan angka mati kecil tadi saya katakan. Yang mati kan cuma tadi 1% kan? Gitu. Artinya masih banyak kan yang sembuh. Nah, berarti kalau dengan data seperti itu, berarti mana nih artinya? Apakah ini mematikan? Ya kan? Nah, jadi masalah orang-orang seperti itu selalu zoom in, nah ini pakai zoom ya, zoom in ke satu data, tapi dia tidak mentarjih data yang lain. Jatuh satu data yang favorable buat dia. Ya. Gitu. Dia tidak melihat yang lain. Makanya saya dikatakan kan, kalau kita misalnya angka tadi kesembuhan yang 99% tadi sembuh, ya kan? Nah, itu kan artinya obatnya more or less sama kok. Azithromycin itu memang sering dipakai di awal-awal pandemi terutama. Kalau sekarang memang lebih bervariatif lah gitu. Jadi dia nggak fair sebetulnya, ya kan? Jadi kalau kita harus melihat data itu secara keseluruhan. Tapi yang kedua yang saya juga mungkin sedikit agak merasa nggak nyaman ya. Ini juga dari awal juga mungkin pemerintah kita kurang tanggap ya dalam menarasikan masalah 1% ini, Ustadz. Dan ini sampai sekarang kenapa masyarakat juga masih ragu. Ya kan? Yaitu apa? Ketika misalnya disodorkan data, iya betul, yang meninggal cuma 1%. Mortality rate-nya berapa sekarang? Kalau sekarang rata dunia ya, rata dunia itu antara 2-3%. 2-3%. Rata dunia, betul. Rata dunia 2-3%. Kalau Indonesia?
Indonesia mungkin kurang lebih sama sih, nggak jauh beda gitu kan. Nah, kalau di rumah sakit yang saya jadi konsultannya, saya lihat juga angkanya sekitar segitulah, mirip-mirip, kecuali kalau dia memang comorbid ya. Kalau pasien kanker itu bisa 25% meninggal itu kalau dia kena COVID gitu. Jadi emang tinggi sekali. Nah, tapi yang kadang kita lupa ya kalau kita bicara orang biasa, oke? Orang biasa itu memang yang meninggal katakan 2-3%. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan orang dengan penyakit yang lain, jumlahnya itu memang masih sedikit, ya kan? Tapi masalahnya Ustadz, yang ini nggak fair-nya juga, dan kenapa pemerintah dari awal tidak edukasi dengan tepat, yaitu dari sisi angka kesakitan. Angka kesakitan kita di dunia dimanapun itu 20%. Dan masa inkubasi virus itu sekitar 14 hari. Dari mulai virus masuk sampai dia keluar itu rata-rata 14 hari. Jadi orang harus berjuang untuk bertahan 14 hari tadi itu. Yang itu memerlukan fasilitas kesehatan, alat kesehatan, tenaga kesehatan. Nah, itu yang lupa orang hitung. Ya, dan dari awal harus pemerintah terbuka dengan itu. Makanya ketika para ilmuwan wanti-wanti, tolong dites dan ditrace. Karena penularan yang Ustadz, kalau kita pakai angka konservatif, jadi yang awal, yang original, itu kan 1 orang ke 2-3. Yang varian sekarang itu 5-8. Artinya apa? Setiap, misalnya kalau kita gunakan konservatif saja, 2 ke 3, ya kan? Masing-masing 3 orang ini ke 3 orang lagi. Masing-masing 3 orang ini ke 3 orang lagi. Nah, antum bisa bayangkan, dalam masa 14 hari itu sudah berapa jumlah orang yang tertular. Dan ketika mereka menemukan orang yang punya komorbid, mereka pun harus masuk rumah sakit kan? Nah, pertanyaan Ustadz, ketika masuk rumah sakit, apakah sembuh dalam sehari? Kan tidak. Mereka perlu waktu perawatan kan, minimal mungkin 10 hari. Sementara angka bertambah terus. Nah, sekarang istilahnya karena kita terkaget-kaget kan. Makanya dokter sekarang banyak stres, Ustadz. Mereka itu melihat di hadapan mereka banyak pasien cuma butuh oksigen minimal. Makanya di Sarjito kemarin ada kabar kan 33 orang meninggal. Karena apa? Karena nggak bisa mendapatkan oksigen. Jadi narasi yang berkembang dari awal, ya, karena kan kenapa sih disebut itu supaya jangan panik. Makanya saya itu kadang-kadang ingat baca Quran, Ustaz. Kalau kita baca Quran, apakah yang disampaikan berita yang gembira semua? Enggak kan? Selalu. Kita juga mendengar berita-berita ancaman kan, bagaimana siksa neraka. Apakah itu menurunkan imun? Enggak. Apa kita mengatakan Quran itu menurunkan imun? Enggak mungkin seperti itu. Karena Quran itu syifa kan, untuk orang yang beriman. Tergantung kita memandang berita itu kan. Betul sekali. Jadi justru kalau keterbukaan komunikasi sains itu tepat dari awal, masyarakat itu bisa lebih kebal dari hoax. Tapi karena dari awal ini nggak jelas, ya kan? Ada sikap denial, ya. Sikap denial itu yang kadang-kadang, makanya kalau misalnya pemerintah kok agak menyalahkan masyarakat, kalau menurut saya, ya dari awal kita emang nggak edukasi masyarakat dengan benar, gitu. Jadi bagaimana masyarakat bisa paham kan, gitu kan? Gitu. Iya. Wah, luar biasa ini. Alhamdulillah bincang hangat kita ini disaksikan 1988 plus. Ya. Oh, banyak juga ya? Ya, banyak juga ini. Jadi masih memang hangat topik ini gitu. Karena udah tembus 2019. Memang masih hangat karena ada di sekitar kita gitu. Dan saya kira memang masyarakat ini, publik itu memerlukan penjelasan atau jawaban terhadap sejumlah kontroversi tadi itu. Nah, kembali ke soal virus tadi itu. Artinya ini soal tadi, jadi dia sakit itu memang karena virus itu ya, bukan karena tadi disebut interaksi obat. Interaksi obat itu. Nah, makanya kalau kita lihat Ustadz, sekarang ini sudah mulai ada kabar isoman mandiri meninggal di rumah, ya kan?
Itu Berarti belum bukti ya? ketemu obat Itu dong. bukti. Iya Itu kan? bukti ya? Itu Betul. bukti ya? Iya kan belum ketemu obat. Kapan mereka ketemu obatnya? Kok mati? Kok mati? Ya. Jadi bukan karena interaksi obat. Bukan interaksi obat. Nah, kalaupun kita bicara mengenai obat, kalaupun nih kita mengikuti argumen mereka mengenai obat, bahkan kan ada yang belum sampai ke rumah sakit meninggal. Sudah meninggal, dead on arrival istilahnya kan? Dead on arrival. Yes, jadi ada visa on arrival, ada dead on arrival. Oh, ini Ustadz masih di luar negeri ya? Ya seperti itu tadi. Ya. Jadi meninggal dalam perjalanan, wah menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Jadi tidak ada urusannya dengan obat itu. Berarti kan sebenarnya asumsi atau pernyataan bahwa dia mati karena interaksi obat itu enggak juga ketemu faktanya kan, karena ada banyak orang yang mati di rumah, mati dalam perjalanan yang belum ketemu obat tadi itu. Iya. Makanya saya tuh herannya cukup bisa viral gitu ya. Kemudian jadi artinya memang virus itu yang membunuh. Nah, begini Ustaz. Bagaimana penjelasannya? Ya. Jadi pertama ini juga karena tadi disebut juga begini, bahwa kalau lagi sebulatnya tadi itu, kalau lagi imun turun, ya alat positif gitu. Kalau imun naik, alat negatif. Jadi dalam menit yang berbeda itu bisa positif, bisa negatif. Emang betul begitu? Saya kok ragu gitu ya. Ini kayaknya mereka itu berusaha desperate, apapun jadikan argumen gitu ya. Apapun jadikan argumen gitu kan. Karena teknik PCR itu nggak main-main juga. Itu ada quality control dan cara pengambilan juga nggak sembarangan. Kalau dibilang, nanti kalau misalnya flu pasti di COVID kan, itu juga nggak benar gitu kan. Nah, jadi yang sebenarnya terjadi memang. Nah, ini pentingnya edukasi sains memang. Kita itu kadang terlalu malas ya. Ini terlalu ribet nih, masyarakat terlalu bodoh. Yang penting masyarakat nurut aja. Tapi di zaman sekarang memang sudah saatnya masyarakat itu belajar. Kenapa? Kalau mereka nggak belajar dari ahlinya, mereka justru belajar dari orang yang nggak jelas kredensialnya, belajar dari YouTube, lalu memperagakan PCR pun keliru gitu. Makanya kenapa saya buat kanal YouTube itu? Karena saya gemes saja. Ini seandainya mahasiswa saya seperti itu belajarnya, kasihan mereka itu. Jadi begini Ustadz. Kalau kita lihat, memang kan ada narasi di luar, itu kan PCR kan yang deteksi materi genetik di orang. Itu cuma virus yang nempel. Dia nggak akan menimbulkan penyakit. Ya kan? Gitu. Nah, berarti ada satu hal yang perlu diklarifikasi. Jadi kalau misalnya kita lihat, ada orang tertempel virus di hidungnya misalnya gitu kan. Memang pertanyaan mendasarnya, apakah sekuen genetik tersebut itu mewakili suatu makhluk yang akan menimbulkan penyakit, kan gitu. Karena kalau misalnya nih ada suatu nempel di saya, di tubuh saya ini, katakan nih HP ini nempel di sini, gitu kan. Nah, bagaimana membuktikan adanya HP di tubuh saya ini itu akan menimbulkan penyakit? Nah, kan bisa ada pembuktian dulu kan? Nah, kalau ada Nazi Jerman akan mudah sekali. Dia ambil tawanan perang yang sudah dihukum mati, dia tempelin aja ini si benda ini, terus diamati, hidup nggak? Mati nggak kan gitu. Nah cuma kan kita nggak mungkin. Maka di awal pandemi itu sebetulnya peneliti Cina dan sekarang sudah direplikasi oleh banyak laboratorium. Mereka mengambil materi genetik, mereka mengambil virus ini yang sudah diketahui materi genetiknya, ya virusnya kan sudah dipurifikasi nih. Mereka sekarang masukkan ke hewan. Nah hewan ini menarik. Jadi manusia itu kan mamalia, Ustaz. Kita itu sama kucing, sama mink, cerepla itu hampir sama. Dan tikus juga sama kan, kita mamalia semua. Tapi yang menariknya, jadi si virus ini, karena kita belajar dari SARS yang dulu, kita sudah tahu persis ikatan proteinnya, nama proteinnya kita tahu persis. Tapi yang menariknya Ustaz, yang namanya mencit atau tikus, walaupun sama-sama mamalia sama kita, cuma ini aja, cuma dua hewan ini, ya, dia itu proteinnya itu sedikit berbeda, cuma satu asam amino yang berbeda. Sehingga si virus ini nggak bisa mengenali. Jadi ketika mereka masukkan ke mencit yang masih liar, mencit liar gitu ya, si mencitnya nggak merasa apa-apa. Tikusnya nggak merasa apa-apa. Tapi apa yang terjadi Ustaz? Dengan rekayasa genetik, kita bisa memindahkan gennya manusia AC2 itu reseptor yang di manusia dipindahkan ke tikus. Nah sekarang tikusnya punya reseptor AC2. Ini sedikit kuliah biomol ya Ustaz ya. Terus gimana anunya gitu ya? Kemudian diamati toh? Diamati. Sakit paru kayak manusia.
Oh. Jadi hanya ketika mencit tadi atau tikus tadi itu memiliki gennya manusia. Jadi belum manusia itu baru punya belum, gen. iya. Jadi kita tahu persis bahwa si virus ini memang kodarnya si virus. Nah ini kodarnya si virus itu harus mengenali protein yang manusia punya. Sehingga binatang yang tadinya resisten, yang tadinya kebal, dia menjadi sensitif. Karena ada gen manusia tadi itu. Ya, itulah dengan ilmu pengetahuan kita bisa membuat model tadi itu. Tikusnya itu jadi kayak sakit gitu. Ya. Ketika dibuka parunya sama kayak di manusia. Nah, artinya bahwa virus itu memang betul menyerang bisa manusia. Betul, bisa menghasilkan penyakit di manusia. Nah, hanya saja memang penyakitnya itu tidak sama semua. Tidak sama semua. Tidak sama semua. Ada 80% itu mungkin nggak merasakan. Tapi sekitar 20% akan merasakan sakit. Nah, kenapa itu? Karena si virus ini tuh menarik, Ustadz. Dia itu bisa mengenali dua tempat, kan, rongga nafas atas dan bawah. Ini virus pinter amat ini. Nah, karena memang dari penciptaan Allah ya, artinya kan ada satu yang dia berikan kodernya tadi itu. Nah, kalau dulu yang namanya SARS, Ustadz, itu gampang. Kenapa dulu nggak perlu vaksin malah? SARS yang dulu, yang di tahun 2004 nggak perlu vaksin. Flu burung nggak perlu vaksin, apalagi itu. Yang flu babi segala macam. Kenapa? Karena flu yang mematikan tadi itu, Ustadz, itu virusnya itu kepleset kalau di sini. Di rongga nafas itu kepleset. Pakunya itu nggak tajam. Dia akhirnya melorot baru sampai ke paru. Nah, begitu sampai paru, dia bisa memperbanyak diri, ya kan? Bergejala kan? Nah, begitu dia makin banyak virusnya, dia bergejala sehingga yang menularkan yang bergejala. Tapi kali ini, kalau ini enggak. Dia tajam banget kan? Begitu nyampe di sini di rongga nafas atas itu langsung bisa nancep celep. Spike-nya itu betul. Begitu dia masuk ke situ, dia udah bisa nemu inangnya kan. Ini sel manusia. Akhirnya apa, Tat? Begitu dia jadi banyak, tumpahnya bisa dua, tumpah keluar, tumpah ke dalam. Ke dalam, ke paru-paru. Ke paru-paru. Nah, orang kalau nggak siap, terutama orang yang punya masalah pembuluh darah, disitulah dia bisa menjalani apa yang disebut dengan inflamasi radang. Dan kalau kita lihat, kalau misalnya penyakit diabetes, Ustadz, ini kadang-kadang saya nggak fair, gemesnya gini. Dia kan meninggal karena diabetesnya. Itu mungkin pembohongan publik, karena orang punya diabetes, Ustadz, hidupnya bisa lama. Karena kita tahu obatnya, kita bagaimana mengendalikan gula. Dan kalaupun meninggal, bukan karena sesak nafas. Meninggalnya itu karena serangan jantung biasanya. Diabetes gitu. Kena kemana-mana, disebut induk penyakit ya. Penyakit. Gitu. Ibu penyakit. Jadi memang virus ini bisa memicu penyakit sebetulnya. Jadi tumpah tadi itulah kenapa pakai masker. Betul. Makanya tadi Ustadz nanya kan sehat apa enggak. Saya kadang-kadang khawatir nih, jangan-jangan sebetulnya walaupun saya terlihat sehat, tapi di sini sudah ada virus. Makanya pakai masker. Ini kan tapi kan kali ini kan kita dengan Zoom ya Ustadz ya. Kali ini nggak bisa tembus layar deh. Pakai masker gitu. Lalu sekarang diminta double. Nah, tapi dibilang tadi bahwa masker ini justru malah bikin sakit karena menghirup CO2 kata dia gitu. Itu gimana itu? Ya, kalau seperti itu dokter-dokter bedah selama ini banyak berjatuhan dong sebelum pandemi. Kan ketika mereka ngoperasi orang pakai masker semua. Dan itu ayah saya ini kan bedah saraf. Beliau kalau ngoperasi otak itu bisa 8 jam. Wah, bisa belasan katanya malah ya. Belasan berdiri ya kan di oka gitu kan. Dan pakai masker pasti. Pakai masker. Masker bedah. Masker bedah. Tapi pulang tuh masih bisa dan bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun. Ya. Jadi nggak betul tadi ya dibilang bahwa betul. Itu berlebihan seperti itu. Artinya memang masker ini memang cara yang valid untuk menghentikan virus tadi itu. Ya, membantu ya. Ikhtiar. Karena memang kalau dilihat yang varian baru ini memang dia lebih stabil gitu ya. Tapi ya sebetulnya kalau kita dari awal nih sudah mulai prokes, sudah terbiasa dengan prokes gitu ya. Itu juga bisa dikendalikan, artinya harusnya tidak melonjak seperti sekarang sih. Iya. Terus soal tes tadi itu yang dibilang bisa positif bisa negatif di menit yang berbeda gitu, itu gimana itu? Apakah memang sekarang ini PCR yang disebut swab PCR, swab antigen itu valid gitu untuk mendeteksi itu? Ya, jadi memang tes PCR itu kan berusaha mendeteksi sekuen genetik yang ada di benda apapun.
Ya. Dan tadi karena saya sudah mengestablish bahwa benda ini, ya benda yang nempel di tubuh saya ini itu menyebabkan penyakit, maka saya nggak perlu melihat benda ini lagi. Saya cukup mencari materi genetiknya. Kan itu perwakilan kan? Karena kalau saya harus mencari benda ini, itu mahal sekali, harus laboratorium khusus, nggak praktis. Sementara kita menghadapi pandemi, kita harus dengan cepat melihat kira-kira siapa yang tertular. Ya kan? Nah, maka saya akan mencari bukan ininya tapi kontennya. Jadi materi yang ada di sininya, materi genetiknya. Nah, ada di itu dalam tadi rongga, betul, rongga pernafasan, hidung atau tenggorokan. Betul. Nah, masalahnya adalah rongga. Kenapa kok dipilih rongga nafas atas? Karena emang praktis, Ustadz. Kenapa? Karena kalau kita mau yang betul-betul keakuratannya sangat tinggi, kita harus memasukkan alat khusus. Tapi kan nggak mungkin untuk melakukan itu kan, karena itu pasti sangat beresiko. Karena kalau sampai ke paru itu tingkat positivitasnya, keakuratan itu bisa 90%. Tapi kalau dengan hidung dia bisa sekitar 70%. Jadi memang ada kemungkinan 30% negatif palsu sebetulnya. Gitu. Nah, maka kalaupun misalnya ada perbedaan data nih, ambil yang positif. Karena konsep kehati-hatian. Kenapa kok bisa mungkin negatif? Karena kan orang ini ketika diambil itu kan mungkin cara pengambilannya nggak pas. Jadi ada yang miss gitu, ya kan? Nah, memang saya bisa mengatakan begini, Ustaz. Untuk melakukan PCR itu harus sangat terlatih orang-orangnya. Dan itu ada ujiannya. Makanya kenapa Kemenkes akhirnya menerbitkan nama laboratorium yang layak. 700 sekian ya. Betul, karena mereka itu ikut ujian. Jadi cara ujiannya gimana? Litbangkes tuh mengirim 10 sampel, tapi mereka nggak bilang dari 10 itu mana yang positif, mana yang negatif. Betul. Silakan dicek. Silakan dicek. Nanti kembalikan ke saya hasilnya sekitar mungkin 2 minggu atau 1 bulan kemudian. Nanti mereka akan lihat. Kalau ternyata itu akurasinya kurang dari 100%, wah itu hati-hati. Nanti ada surat menyurat itu. Nah, itu nanti negosiasi. Entah kamu berhenti dulu, perbaiki dulu, atau dihentikan. Gitu. Jadi itu salah satu upaya untuk edukasi masyarakat juga. Ini nggak main-main. Iya, iya. Sebelum saya lupa itu, Pak Ahmad juga mengatakan bahwa hentikan genus itu. Ya Allah, yang kan? Tadi sini Ustaz. Oh iya, karena saya pernah pakai itu. saya pernah pakai waktu di bandara. Itu kan bisa pilih, bisa antigen, bisa genus. Saya milih genus, kenapa? Karena nggak ada antriannya, terus murah. 40.000, antigen 170.000. Cepat sekali, 5 menit keluar. Bapak negatif, alhamdulillah gitu. Tapi Anda bilang katanya itu nggak akurat itu. Hentikan genus. Gimana ceritanya itu? Ya, ini balada penelitian di Indonesia. Ya, jadi begini, genus itu kan yang dicari adalah volatile compound. Jadi gas yang muncul dari tubuh kita. Dan asumsinya kalau dia kondisi sakit, gas yang keluar itu berbeda dari orang yang sehat. Oke, sebenarnya konsep ini kita juga berusaha terapkan. Ini gas ini ya, gas ya? Jadi volatile. Bukan materi tadi itu ya, bukan ya? Bukan. Jadi ketika paru kita tarik nafas, keluar memang nafas begitu kan, dia bilang. Ya, gitu. Betul. Gitu. Ya, betul sekali. Gitu. Nah, berarti yang dicek, yang dicari bukan virusnya kan? Kalau tes antigen yang dicari protein si virus. Kalau PCR yang dicari genetiknya si virus. Tapi kalau genos yang dicari adalah uap nafas akibat metabolisme tubuh yang berbeda antara yang sehat dan yang sakit. Gitu. Jadi memang sebetulnya teknik ini saya bisa mengatakan ini promising sebetulnya. Promising karena bayangkan cukup mentiup saja kita bisa dengan mudah membedakan, ya kan? Nah, akan tetapi ada dua hal yang sebetulnya khawatir. Itu diumumkan. Yang pertama, demografi uji klinisnya kami tidak tahu. Jadi begini Ustaz, kan kita tahu penyakit demografi ya, demografi begini. Jadi ini kan basisnya adalah AI ya, artificial intelligence. Jadi mesin ini yang dikembangkan oleh teman-teman itu kan melihat pola gas yang muncul.
Ya kan? Apakah dia makanya kemudian itu gasnya itu dikunci lalu dimasukin ke alat itu kan, kemudian dibaca gitu. Betul. Berarti kan kita harus apa yang disebut mentraining mesin ini dulu. Jadi dikasih ini nafasnya orang sakit. Nah, berapa ratus orang. Lalu sekarang orang sehat. Ratusan orang. Terus dibandingkan. Nah, terus nanti dicari polanya. Polanya. Polanya ada kesamaan nggak sama orang sakit, sama orang sehat, kan gitu kan. Nah, definisi sakit sama sehat tentu dari PCR. Jadi kalau PCR positif dia dianggap sakit, kalau PCR negatif dia dianggap sehat. Ya kan? Gitu. Nah, karena ini AI, tentu AI sangat tergantung dari data yang dimasukkan. Jadi sebetulnya konsepnya sederhana sih, kan mesin itu kan dia kayak komputer kan, sama kayak biometrik lah. Ini pola gambarnya Ustaz Ismail seperti ini. Mencari pola dia ya. Mencari lalu pola itu pola. dipakai gitu. Dipakai. Yang lain-lain. Betul. Sama kan waktu di medsos kan juga di tagging kan. Gambar kamu ada di sini gitu kan. Polanya sama seperti itu. Tapi emang sangat tergantung bagaimana mentrainingnya. Nah, tapi setelah di training, nanti ada tahap berikutnya, yaitu namanya tebak-tebakan. Jadi sekarang ambil lagi ribuan kasus. Kali ini mereka harus nebak. Kalau orang nomor ini hasilnya apa? Secara paralel orang ini cek juga PCR-nya. Secara paralel. Jadi nggak boleh tahu hasilnya yang mana. Nah, setelah itu baru dibandingkan. Nah, data yang kedua ini Ustadz, yang tebak-tebakan ini emang harusnya divalidasi oleh, saya mengatakan, 3 kampus merdeka. Divalidasi secara eksternal. Karena kalau misalnya nih, videonya Pak Ahmad itu bagus loh, tapi yang ngomong Pak Ahmad. Adil nggak seperti itu? Iya, berpihak jadi. Nah, bias kan Ustadz? Ya, bias. Tapi kalau orang lain yang mengatakan, ini video ini jelek gitu kan, nah itu memang nyatanya memang jelek. Jadi di situ masalahnya. Masalahnya di situ aja, validasi. Tapi secara metodologi make sense lah itu ya. Ya, masih logis. Itu pembuktian aja kan. Pembuktian lagi. Ya. Baik. Nah, jadi masker oke lah, masuk akal itu ya. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa kumpulkan masker bakar, enggak juga lah. Alat-alat setan tadi. Ya mungkin belum paham mungkin. Iya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke vaksin. Nah, vaksin. Vaksin ini kan atau begini dulu. Jadi cara kerjanya seperti apa sih vaksin? Kemudian vaksinnya ada macam-macam tuh, ada Sinovac, ada Astra apalah gitu, ada Moderna, ada ini gitu. Apakah merek-merek itu sekedar merek seperti mobil yang macam-macam mereknya itu, ataukah memang cara kerjanya itu berbeda, substansinya berbeda atau bagaimana gitu? Ya. Gimana? Jadi memang menariknya dari vaksin-vaksin ini kita juga belajar evolusi biologi molekuler, Ustaz. Kalau vaksin itu kan intinya adalah menanamkan satu benda asing yang merupakan bagian dari kuman yang mau kita lawan. Nah, intinya seperti itu. Nah, benda asingnya itu bisa benda asing sebentar, utuh. sebelum diteruskan, Pak Ahmad bisa sampai jam berapa nih? Kita sudah jam 9 nih. Tapi nggak apa-apa, boleh. Kayaknya sampai subuh boleh. Tapi kayaknya udah mulai menurun ini pemirsanya. Enggak, naik ya. Masih 2.300. Iya. 2.300. Bukan naik ya? Oke, saya kira udah pada bosan gitu. Iya, itu tambah malam tambah hangat. Bawa kopi Ustaz, bawa kopi masing-masing ya. Iya. Kopi ini. Mantap. Silakan. Nah, jadi kalau kan inti vaksin itu adalah untuk menanamkan bagian tadi ya, bagian dari kuman yang kita ingin targetkan. Nah, memang ada juga persepsi di masyarakat kita bisa menimbulkan kekebalan alami dengan herbal misalnya. Sebetulnya itu nggak benar. Karena untuk melawan virus kita perlu antibodi. Ya, antibodi itu munculnya cuma 2 dari ilmu yang kita ketahui ya, yaitu apa? Infeksi alami, jadi kita betul-betul terpapar sama si virusnya SARS-CoV-2 itu, atau kita divaksinasi oleh si entah virus utuh atau bagian dari si virus. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Sinovac, Sinopharm itu udah mulai nih vaksin gotong royong ya, katanya kan yang Sinopharm itu dari Cina juga. Nah, India juga punya namanya Covaxin. Nah, itu teknologinya adalah teknologi lama. Jadi mereka ambil virus utuh, gitu kan. Lalu setelah diperbanyak, diberikan zat kimia, sehingga materi genetiknya rusak.
Jadi namanya ini virus mati istilahnya. Walaupun kita tahu lah virus itu bukan benda mati, benda hidup. Tapi maksudnya tidak viable, dia tidak bisa aktif, makanya inaktivasi, ya kan? Nah, jadi ini virus utuh sehingga itu banyak sekali tidak cuma protein spike, Ustadz, yang di dalam virus ini. Jadi banyak protein yang lain juga dari situ. Gitu. Nah, ini teknologi yang paling lama. Oke. Nah, cuma prosesnya lebih lama membuatnya. Karena kan dia harus tumbuh ditumbuh di sel. Selnya harus tumbuh dulu. Kalau selnya udah tumbuh, baru dia bisa memperbanyak virus. Makanya agak lama. Tapi relatif aman memang, karena kita tahu persis perjalanan pembuatannya. Yang lebih baru, ini yang dilakukan oleh Pfizer misalnya. Jadi Pfizer itu kan sebetulnya sama dengan BioNTech. Nah, BioNTech ini menarik, Ustaz. BioNTech itu kepala labnya, itu namanya kan Ugur Sahin, sama istrinya, Özlem Türeci, itu keturunan Turki, Muslim Turki. Iya, Muslim itu yang. Iya. Mereka itu ahli kanker. Mereka berusaha menterapi kanker dengan vaksin kanker. Caranya gimana? Mereka ambil kanker si pasien, mereka pelajari antigennya apa aja, lalu mereka bikin vaksin untuk melawan antigen tersebut. Nah, tapi gara-gara COVID kan mereka harus mulai alihkan ke penelitian COVID kan. Lalu yang mereka lakukan adalah mereka kopas itu. Jadi sekuen genomnya si SARS-CoV-2 itu mereka unduh dari database, pangkalan data, lalu mereka kopas ke platform vaksin yang mereka sudah punya, itu vaksin mRNA. Jadi menggunakan teknologi mRNA ya, yang sudah sangat established di kanker, tinggal dikopas sehingga dalam 3 minggu mereka sudah siap untuk uji klinis. Uji praklinis. Dan hasilnya kan lumayan bagus kan, uji klinisnya kan 95% efikasinya, ya kan. Nah, jadi memang teknologinya itu akibat revolusi juga memang di bidang biologi molekuler. Ada juga AstraZeneca dengan adenovirus segala macam itu. Jadi mereka masing-masing. Tapi cara kerjanya prinsipnya sama ya semuanya. Sama karena dia menampilkan itu tadi bagian dari kuman, yaitu payungnya, paku payung. Cuma kalau yang Sinovac nggak cuma paku payung kan, tapi keseluruhan virus. Tapi kalau mereka tetap fokus ke payung karena payung inilah yang menginfeksi kita. Yang kan virus kan yang menancap itu kan si payung itu kan. Jadi mereka berharap dengan antibodi yang muncul karena vaksin akan intercept. Ya kayak misalnya apa ya, rudal Patriot lah gitu. Jadi ada misal datang, skat misal gitu kan. Kan rudal Patriot kan akan intercept, yes. Konsepnya seperti itu. Ya, jadi disuntikan untuk memunculkan antibodi di tubuh kita. Iya, gitu. Betul. Cuma masalahnya apakah vaksin itu memang ampuh itu, maksudnya itu bisa menahan serbuan atau serangan vaksin itu. Utamanya ini yang disebut varian Delta. Tolong juga nanti dijelaskan apa sih varian Delta ini, kok ada Alpha, ada Delta segala macam itu. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa, kok kepala Litbang Bio Farma meninggal gitu yang meneliti Sinovac itu. Jadi gimana ini? Ya, artinya berarti memang jujur, dia nggak ada kepentingan apa-apa itu. Ya, artinya kita terus berduka ya, dengan apa namanya banyak nakes kita. Beliau kan juga sebetulnya bagian dari masyarakat ya. Jadi begini Ustadz, kalau kita lihat virus ini kan dia juga berevolusi. Dia bisa berubah. Cuma yang perlu kita garis bawahi, mekanismenya dia berubah itu tidak berubah di ruang hampa. Jadi misalnya nih, ada virus melekat di daun pintu. Itu sampai kiamat dia nggak akan berubah materi genetiknya. Karena dia tidak diberi kesempatan untuk memperbanyak diri. Loh, kenapa hubungannya sama memperbanyak diri sama mutasi? Karena mutasi itu terjadi pada saat proses dia masuk ke dalam sel dan dia mulai menggandakan materi genetiknya. Jadi kalau kita menggandakan berarti harus diketik kan? Nah, ketika mereka mengetik materi genetik itu diperbanyak, itu salah ketik, Ustadz. Nah, kalau dia punya banyak kesempatan untuk menggandakan dirinya, tentu kemungkinan salah ketik juga akan teramplifikasi kan? Nah, kalau ternyata hasil salah ketik tadi itu menimbulkan perangai yang dia semakin mudah menular, tentu nanti akhirnya anak-anak yang yang terseleksi itu adalah yang memiliki mutasi tersebut. Nah, kumpulan mutasi itu menjadi varian. Jadi dalam satu varian itu ada beberapa mutasi sekaligus. Hasil dari evolusi tadi, ketika manusia ketemu manusia, menularkan kepada yang lainnya, di situ dia akan memperbaiki diri. Oh, jadi mutasi itu sebenarnya
perkembangan lebih lanjut dari proses tular menular itu. Betul. Makanya semakin banyak manusia berkerumun, semakin muncul varian. Makanya saya akan mengatakan varian ini tuh belum berakhir sama sekali, dia akan terus. Jadi makanya saya nggak gitu suka, Ustadz, untuk menyalahkan varian. Karena ada juga nih narasi gara-gara varian Delta. Sebetulnya ini gara-gara kita. Sama konsepnya, jangan salahkan setan ketika ada maksiat di bulan Ramadan. Karena setan itu kodarnya memang harus menggoda manusia. Tapi maksiat kan pilihan, Ustadz. Ya, salahnya mau digoda. Betul. Nah, sama kayak varian tadi, salahnya berkerumun misalnya gitu kan. Karena justru ketika berkerumun, si virus kan nggak bisa mengatakan, ya Allah, saya tuh nggak mau bermutasi loh. Tapi orang-orang ini kok berkerumun terus ya. Saya kan nggak bisa. Tapi varian tuh pasti kemudian makin hebat dia virusnya itu. Seperti sekarang disebutkan Delta ini kan katanya 5 detik pun bisa menular segala macam. Lalu angka masa inkubasinya lebih cepat segala macam gitu. Memang begitu atau gimana? Ya, jadi memang kalau kita lihat pakunya tadi itu yang saya tadi sampaikan, pakunya itu kalau yang dibandingkan sama SARS-CoV-1 itu udah tajam. Pakunya stabil. Jadi kalau dulu varian yang sebelumnya dia mungkin perlu katakan 1000 partikel untuk bisa akhirnya menancap di manusia. Sekarang mungkin nggak butuh 1000 lagi, mungkin cuma butuh 10. Jadi artinya apa? Konsentrasinya nggak perlu banyak, tapi sudah bisa masuk. Tapi sebetulnya kalau dari sisi dampak terhadap kesakitan mungkin hampir sama. Cuma terkesan tinggi karena pengalinya kan tinggi, Ustaz. Kan kalau sebelumnya kan cuma 1 ke 3 orang, sekarang 1 ke 8 orang. Tapi persentasenya masih sama. Tapi kan persentasenya kali. Gitu. Betul. Betul. Kan jadi memberikan kesan satu keluarga. Iya, gitu. Seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi kembali itu ke vaksin tadi itu ampuh nggak itu untuk varian baru? Oke. Nah, kalau misalnya ampuh apa tidak, memang kita perlu. Nah, ini cara berpikir ilmiah. Makanya di suatu video saya berusaha membekali teman-teman untuk membaca data karena itu sebabnya kita sekolah. Kenapa kita sekolah? Karena kita harus tahu bagaimana membaca data, jangan sampai bias. Yang ada di masyarakat adalah begini, itu udah divaksin kok, meninggal. Seperti tadi kan, Allah yarham Dr. Novi gitu kan, Allah merahmatinya, itu dia sudah divaksin 2 kali karena dia kepala uji klinis, ya kan. Nah, kok masih meninggal? Nah, kalau misalnya kita melihat itu hanya sudah divaksin ketularan, betul. Gitu. Harusnya kita bertanya bagaimana yang belum divaksin. Jadi kita bisa melakukan perbandingan kan. Yang divaksin ada meninggal katakan 20 orang. Yang nggak divaksin? Ya, data memang menunjukkan di Wisma Atlet itu 88% kalau nggak salah, atau 80% itu yang belum divaksin. Gitu. Jadi saya lebih khawatir kalau seandainya nakes kita tidak segera divaksin saat itu ya, ketika kita punya program untuk divaksin cepat, saya khawatirnya malah jauh lebih banyak lagi akan meninggal. Gitu. Nah, akan tetapi memang, Ustadz, kalau mengenai varian Delta dan konteksnya adalah vaksin Sinovac, kan, maka memang kita perlu punya datanya. Aslinya itu betul nggak ada some protection? Karena dari uji klinis memang kita ketahui, Sinovac dibandingkan vaksin Sultan misalnya, yang 95% tadi itu, kan Sinovac itu kan sekitar 55%, mendekati 60 lah mungkin kali ya, gitu. Nah, berarti pertanyaannya, in real world, di dunia nyata, angkanya masih sekitar segitu nggak? Kalau kita lihat data Chile, di Chile, itu dia bisa menurunkan risiko kematian itu 85%. Artinya, masih ada 15% yang akhirnya meninggal juga kan, tapi jumlahnya jauh lebih kecil daripada yang jadi vaksin. Gitu. Tapi Chile tidak melihat varian Delta, mereka akan berhadapan dengan varian Lambda. Nah, artinya apa? Berarti memang sekarang Indonesia ini dalam posisi bagus untuk meneliti, kan kita sudah punya nih data vaksinasi, ya kan? Coba dilihat 2 minggu setelah divaksin yang kedua, itu tingkat kematian atau tingkat morbiditasnya itu sama nggak dengan yang misalnya belum divaksin. Jadi supaya kita bisa tahu angkanya. Kalau emang ini ternyata jelek, ya kita harus terbuka. Oh, ternyata memang jelek ini vaksinnya. Tapi kalau kita cuma mengatakan, oh yang divaksin meninggal kok, itu jelek, belum tentu. Gitu. Itu memang data dari Kemenkes ya. Wisma Atlet, pasien di Wisma Atlet itu 80% belum vaksin, 12% vaksin sekali,
8% vaksin 2 kali. 2 kali. Itu. Nah, artinya dari data ini menunjukkan bahwa artinya vaksin ada pengaruhnya gitu kan. Tapi kemudian ada disebut juga perlu vaksin 3 kali, itu gimana ceritanya itu? Ya, jadi kalau vaksin 3 katanya kali 2 itu, kali sudah cukup, ini 3 kali. Ya ini kan kita pemicunya itu kan pada nakes gitu ya, karena di tengah gelombang yang sangat banyak ini, apalagi virus ini kan sangat efisien produktivitasnya, karena memang juga tergantung load ya, viral loadnya juga. Karena walaupun kita sudah punya antibody, tapi kalau musuhnya terlalu banyak, ya memang bisa jebol juga sih. Kalau kita bicara nakes gitu. Nah, memang sekarang kan kita dalam posisi akan menerima vaksin mRNA. Dan vaksin mRNA ini seperti Pfizer, Moderna itu dari berbagai tempat laporan di berbagai dunia, itu memang daya proteksinya, penurunan risikonya lebih bagus lah di dunia nyata, bahkan bukan cuma di uji klinis, dunia nyata. Jadi saya pikir memang wajar apabila ada dorongan supaya nakes terutama mendapatkan booster. Tuh, ya kan. Nah, cuma kan masalahnya memang nakes semua nakes yang di front line misalnya gitu. Karena memang yang menjadi tarik ulur itu, Ustadz, adalah masalah apa yang disebut dengan prioritas. Apakah kelompok mana yang diprioritaskan? Kenapa kok ada isu prioritas? Karena masalahnya vaksinnya terbatas. Gitu. Jadi kita nggak bisa secara semuanya deh diberikan. Susah gitu kan, karena pasti kalau bisa diberikan kepada pasar, nanti jangan-jangan yang punya uang yang bisa vaksin. Sementara orang yang sebetulnya butuh tapi dia nggak punya uang, malah nggak tervaksin, kan repot seperti itu kan. Gitu. Jadi emang ini masalah kebijakan juga. Bagaimana kita akan memvaksin pada orang yang sebetulnya urgen. Apalagi kalau kita bicara kesehatan ya, nakes ya. Itu mereka kan memang yang jagain kita. Nanti kalau misalnya rumah sakit banyak tapi nggak ada orangnya gimana, Ustaz? Cuma kamar kosong gitu. Kemudian ini apa? Masih soal vaksin itu. Jadi kalau begitu, apakah memang ini pertanyaannya gitu. Jadi ini secara personal itu sebaiknya vaksin atau tidak, kemudian vaksin ini mau sampai kapan gitu? Apakah dia memang bisa bertahan gitu? Bertahan untuk terus menghadapi ini. Kemudian sekaligus juga dikatakan bahwa ini sampai pada apa yang disebut herd immunity gitu. Nah, itu tuh bagaimana ini Pak Ahmad penjelasannya? Ya, jadi sebetulnya memang dari awal itu kan edukasi kami ke publik itu selalu mengingatkan apa yang disebut dengan Swiss cheese layers, gitu kan, Swiss cheese model. Nah, jadi kalau kita lihat Swiss cheese itu kayak sandwich, itu kan banyak layer keju kan, Ustaz. Atau dalam bahasa Indonesia mungkin kerupuk lah. Jadi banyak kerupuk, gitu kan. Kenapa dipakainya kerupuk? Karena masing-masing kerupuk itu kan nggak solid, dia pasti punya bolong-bolongnya. Nah, jadi satu layer aja nggak cukup, harus ada layer berikutnya sampai mudah-mudahan lubang-lubang itu saling tertutupi. Konsepnya seperti itu. Kalau kita ingat Cina aja misalnya ya. Cina itu kan dari banyak footage yang ada itu mereka sudah bebas masker, mereka tidak lagi sangat riang gembira gitu kan, sudah beraktivitas normal. Lalu kita pengen juga kayak gitu. Tuh Cina aja udah buka masker, kenapa di sini malah suruh masker gitu kan? Siapa yang bodoh kan, ada tuh video seperti itu. Itu kalau menurut saya itu ya mereka maunya kopas, mungkin waktu sekolah dulu suka nyontek kali. Jadi nggak mau ikuti proses, maunya tinggal hasil ujungnya aja. Cina biasa seperti itu, dan bahkan tanpa vaksin kan, kalau kita lihat Wuhan itu, mereka terapkan berapa layer pertama, yaitu physical distancing, gunakan masker, makanya di Asia terutama lockdown, Cina, lockdown, nah itu lockdown, dan test tracing, tes lacak isolasi, itu mereka pastikan ketat. Setiap orang kontak eratnya yang PCR positif tidak isoman, Ustaz, tapi isolasi terpusat. Kenapa isolasi terpusat? Karena mereka juga tahu, mereka pelajari, ternyata ada orang yang tidak bergejala atau belum bergejala saat dites, hasilnya positif. Kalau mereka dibiarkan isolasi mandiri di apartemen masing-masing, apa yang terjadi? Nanti justru mereka menulari anggota keluarga yang lain. Maka di sana itu, di Cina itu, kalau kita lihat footage yang cukup dramatis ya, itu tentara kan datang
dan mereka membuka paksa apartemen harus ikut ke pusat isolasi. Pusat isolasi. Ya. Jadi tidak ada isoman itu. Tidak ada isoman. Mereka tidak. Singapura juga seperti itu. Tidak isoman. Kalaupun ada isoman seperti Korea, itu nanti pakai New Zealand, Australia itu pakai lockdown itu. Kalau Australia lockdown, itu. Ya. Makanya mereka juga jadi batasi. kelihatannya yang berhasil segera mengatasi lalu sekarang masuk ke yang disebut new normal itu New Zealand, Australia, lalu Cina, Singapura itu memang lockdown ya, termasuk Italia juga lockdown itu ya dulunya. Sesuatu yang kita malah hampir nggak pernah menerapkan. Kalaupun ada tanggung-tanggung lah Pak. Itu kebijakan ya Ustaz ya. Itu pilihan memang. Nah memang kalau dari data akhirnya terlihat kalau tujuannya kita eliminasi itu jauh lebih bagus daripada mitigasi. Nah kayaknya kita tuh pengennya mitigasi, nggak mau eliminasi. Karena eliminasi harus very hard di depan gitu kan. All out di depan. Tapi kalau mitigasi kan dikit-dikit. Tapi ya dalam jangka panjang akhirnya sebetulnya malah makin mahal ya sebetulnya ya. Iya, tapi anyway mahal sekarang. Kemudian yang ini sedikit soal donor plasma itu apakah memang cukup valid dan ampuh itu untuk Jadi kalau kita lihat plasma konvalensi itu untuk mencari donornya itu tidak mudah Ustadz. Kenapa? Karena banyak screeningnya sehingga pool donor itu terbatas. Nah, tapi di samping itu sebetulnya kalau dari hasil penelitian yang mendapatkan manfaat ya itu ketika gejalanya masih ringan. Dan terutama pada lansia. Jadi kalau misalnya apapun usianya sudah berat, pemberian konversi plasma kalau dari hasil penelitian tidak banyak membantu. Jadi emang sekarang ini kan juga karena kita dalam posisi desperate ya. Memang kita juga turut berempati, tapi kalau dari data memang sebetulnya tidak. Malah kalau misalnya memang ada bank plasma, berikan ke mereka yang memiliki kesempatan bagus untuk bisa recover. Gitu. Iya, ini ada banyak pertanyaan dari pemirsa ya. Cuma mohon maaf tidak semuanya bisa direspon secara langsung di dalam kesempatan ini. Tetapi terima kasih sekali ini acara kita Pak Ahmad disaksikan oleh lebih dari 2.400 pemirsa secara bersama. Ini menunjukkan juga antusiasme luar biasa. Bagaimana memang publik ingin tahu lebih jauh ya di tengah kontroversi ini. Termasuk juga ini bukan iseng-iseng ya, tapi ada juga itu yang uang 1.000 logam itu nempel itu terus. Itu gimana ceritanya itu ya? Saya udah nyoba kayak gagal, yang saya nggak tahu nih nggak ampuhnya vaksin saya. Ya, jadi memang dunia sosmed ini luar biasa. Masing-masing bisa menjadi aktor, menjadi wartawan, menjadi distributor sekaligus. Menarik ya Mas, menarik. Ya, kemudian apalagi ini bahwa kalau mutasi virus itu mestinya semakin lemah. Kenapa kok ini mutasi makin kuat? Jadi yang benar bagaimana nih? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari kepentingan si virus ya, kalau si virus mau belajar dari moyangnya nih, si SARS sama MERS gitu, dia mestinya nggak memutasi yang membuat dia semakin ganas. Karena kalau SARS sama MERS, kenapa itu mudah sekali di crush gitu ya, dihentikan? Karena dia nongolnya cepat, Ustadz. Kenapa? Kan bergejala. Nah, begitu orang bergejala, namanya kan dia kan nggak akan masuk kantor kan, nggak akan sekolah, dia pasti di rumah. Nah, akhirnya dia berhenti di situ. Tapi kalau virus ini, kalau dia masih cerdas ya, dia tidak akan meningkatkan keganasannya. Dia tetap fokus untuk memastikan penularannya makin jauh. Gitu. Karena kalau dia justru membuat orang cepat sakit, itu malah end game buat dia. Itu bunuh diri. Karena kan ketahuan. Ya masa namanya maling, dia akan ketok-ketok pintu, saya maling kan enggak. Justru pinternya maling ini adalah malah kita nggak tahu hilang aja TV gitu kan. Gitu. Iya, jadi kalau kita melihat ini memang bagaimanapun ada level-level dalam kita menghadapi pandemi ini ya. Ada level personal, ada level komunal, ada level nasional atau negara. Kalau level personal saya kira beberapa yang sudah kita lakukan ini masih
masih valid ya, artinya masih absah untuk terus dilakukan. Apa yang disebut dengan 3M ya, 3M bahkan 5M ya. Mencuci tangan, masker ya kan, menjaga jarak ya. Lalu mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas. Karena memang virus ini menular ketika orang bertemu orang kan. Artinya ketika tidak bertemu, virus ini mungkin saja dia muncrat gitu ya, droplet tadi itu, tapi dia tidak akan kemana-mana gitu. Kabar bahwa ini menjadi airborne nggak benar ya? Kalau untuk airborne bisa juga Ustadz, Bisa pada juga. tertentu, terutama misalnya di ruangan ber-AC. Oh, Ya, gitu. karena apa? Karena kalau ruangan ber-AC kan cenderung kering. Makanya perkantoran itu banyak banget, Pak Anies kemarin sampai sidak ke ruang perkantoran gitu kan, itu pasti pakai AC kan. Ya. Nah, nggak mungkin nggak pakai AC karena itu pasti pengap sekali ya, gitu, ya kan? Jakarta lah. Ya, artinya akhirnya kelembaban kan berkurang. Ketika kelembaban berkurang, si virus pasti bisa lebih mudah untuk dia terbang dan lift. Makanya di lift itu juga bahaya karena itu kan ruangan sempit. Apalagi di gedung tinggi gitu kan. Nah, makanya itu ada di samping 5M itu ada namanya VDJ, Ustaz. Ventilasi, durasi, dan jarak. Makanya durasi dibuka. Nah, Durasi jangan terlalu lama ngumpul di situ. Betul. Jangan banyak ngomong. Makanya sekarang harus banyak senyap. Ini kan mungkin Rasulullah itu kan pernah weling gitu ya. Jangan kebanyakan ngomong. Ngomong ketika yang baik-baik saja. Kita kan kebanyakan ngerumpi gitu kan. Fal yakul khairu aw liyasmut. Jadi masih valid lah itu 5M tadi itu, ditambah lagi dengan tentu saja secara fisik itu nutrisi ya kan, makanan yang sehat, vitamin apa D ya, D atau B gitu. Nah, kalau mengenai asupan, Ustaz, mungkin sedikit masukan aja ya. Ini juga satu ibroh juga seperti dari pandemi ini. Kita emang kebanyakan gula nampaknya. Jadi memang kita suka manis-manis. Hidup sudah pahit. Sudah ketir ya, Ustaz. Hidup sudah pahit, lagi kopi pahit. Tapi manis lah. Ya, karena memang kalau kita lihat dari studi, pasien yang bisa mengendalikan gulanya itu kemungkinan survival lebih tinggi daripada mereka yang gagal gitu. Jadi makanya emang gula dikurangi. Itu lebih banyak dari kolesterol Mas sebetulnya. Gula itu. Gula, olahraga Ustadz penting ini terutama para asatidz ini yang mungkin terlalu banyak depan komputer gitu ya. Keluar olahraga, jalan kan? Ya, ketemu matahari. Vitamin D-nya tadi itu kan. Vitamin D. Dan itu enggak perlu bayar. Enggak perlu bayar. Dan jadi itu secara personal. Kemudian secara personal juga saya kira imunitasnya itu ditingkatkan tadi melalui asupan, olahraga, dan juga secara psikologis itu. Secara psikologis bahwa ini itu adalah musibah. Ya, musibah itu kan sering diartikan oleh para ulama itu sebagai kullu makruhin yahulu bil insan. Segala sesuatu yang tidak disukai yang menimpa manusia. Kita tentu tidak sukalah dengan situasi yang ada sekarang ini. Tapi harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Karena tidak ada lain kan menghadapi musibah itu dengan kesabaran. Dan tidak ada yang buruk kalau kita ditimpa musibah, kita sabar, itu baik. Kalau kita diberi ujian kebaikan, kita bersyukur, itu baik juga gitu. Bahkan jika pun sakit, ya Nabi mengatakan itu akan kafarallahu sayyiatihi, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya itu. Jadi ala kulli hal insyaallah semuanya baik. Jadi yang penting memang tetap tenang tadi, tenang ya, tidak perlu cemas karena kecemasan itu akan menurunkan imunitas juga katanya secara kan. Cemas, aduh gimana gitu. Dan umpamanya pun sampai akhirnya ada yang meninggal, yakinlah bahwa kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih itu dikatakan inna suhada khamsatun, sesungguhnya suhada itu ada 5. Yang pertama itu disebutkan oleh Nabi itu al-mad'un gitu. Jadi yang meninggal karena mad'un, karena wabah, karena penyakit menular.
Jadi saya kira di situ jadi sedih tentu saja ditinggal oleh orang terkasih, tetapi ada rasa gembira di sana karena dia meninggal dalam keadaan syahid akhirat gitu. Insya Allah itu adalah posisi yang terbaik, asroful mauti mautus syuhada. Masya Allah, nih alhamdulillah luar biasa bincang-bincang kita ini betul-betul hangat, bukan hangat malah sumuk saya ini. Kopi juga. Kagak terasa ya. Kagak terasa 1,5 jam genep kita ada di sini. Pak Ahmad luar biasa, terima kasih sekali kehadirannya. Dan saya kira ini mungkin bukan pertemuan yang pertama dan terakhir ini, tetapi mungkin masih perlu lagi kita beberapa bertemu lagi karena masih banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab, misalnya soal vaksin Nusantara ini bagaimana sih gitu ya, kemudian soal tadi penyelesaian di level negara. Di level negara ini kan kalau kita mengacu kepada baginda Nabi itu kan ya bahasa kita ya lockdown tadi itu ya kan, idza sami'tum bitta'in bil ard ya fala tadkhulu ya fala tadkhulu fi. Kalau engkau mendengar ada satu taun di satu daerah, kamu jangan masuk. Nah, kalau itu terjadi wa antum fiha fala takhruju minha. Jangan kau keluar dari situ. Artinya kan sebenarnya ini ada satu usaha untuk membatasi penularan kan gitu. Jadi itu yang disebut dengan istilah sekarang nanti karantina wilayah atau lugasnya ya lockdown tadi itu ya. Dan itu dipraktekkan oleh tadi ya disebut oleh Wuhan di Cina di awal-awal dulu, kemudian bahkan 3 bulan selesai ya Wuhan ya kalau nggak salah itu ya. Vietnam juga. Dan Vietnam lebih disiplin lagi itu. Sehingga kita jadi kalau bahasa Jawanya kemeropok gitu ngelihat wisudawan di Wuhan itu ribuan itu nggak pakai masker, sementara kita yang ketularan di terus juga sudah bebas, Australia juga begitu. Tadi saya dapat telepon dari Australia itu dari lingkungan mikro dia itu hanya 1 yang meninggal, itu pun perempuan usia 90 tahun gitu. Dia kaget ketika mendengar dari lingkungan mikro kita ini ada sekian lebih dari 1.000 dan sekian puluh yang meninggal gitu. Jadi jelas bahwa secara saintifik ini ada basis sainsnya, ada basis argumennya untuk kita mengatakan bahwa virus ini ada. Kemudian bagaimana menghadapinya itu juga ada gitu. Lalu kalau solusi praktisnya ya tadi beberapa sudah disebut pada level personal, kemudian itu dibawa ke keluarga, kemudian komunal dan negara. Nah ini hari saya kira memang jadi problem buat negeri kita ya. Tentu tidak bisa satu pihak ya, bahwa harus ada peran negara itu jelas karena dia memiliki wewenang, tapi juga dukungan publik itu sangat penting. Nah, ini saya kira sedang bermasalah ini ya, tidak semut itu karena ada juga resistensi oleh karena mungkin ini sudah terlalu lama kita mengalami ini ya, sudah lebih dari 1,5 tahun, jadi mungkin publik juga merasa capek itu terus-terusan kayak begini, jadi program-program itu dirasakan tidak konsisten, akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan di tengah-tengah publik. Tapi anyway, ya ini kita harus hadapi, kita harus jalani, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapinya secara positif, dipandang secara positif, kemudian menghadapinya secara positif ya, agar kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Tugas di sana, tugas dakwah, tugas macam-macam gitu. Karena orang jahat juga terus kerja gitu kan. Jadi orang baik-baik harus tetap sehat supaya bisa terus kerja juga menghadapi kehidupan, tantangan kehidupan ini. Saya kira begitu ya Pak Ahmad ya. Nah, sebelum kita betul-betul akhiri, monggo silakan Pak Ahmad menyampaikan kata penutup ya, mungkin semacam khulaso atau pesan-pesan boleh juga itu kepada pemirsa yang alhamdulillah masih terus setia pada angka 2.200 ya. Jadi ini ya. Nah, monggo silakan.
Ya, jadi makasih Ustadz Ismail Ya, atas kesempatan yang berbagi ini ya, topik yang memang mulai jadi agak panas nih sekarang. Tapi ya, tentu pikiran tetap adem ya. Kita ya, tetap berpikir dengan kepala dingin. ya, Insya Allah seperti apa yang tadi juga antum katakan, berpikir positif ya, itu penting ya. gitu ya. Dan kita juga agama kita mengajarkan ya mengamati alam itu bagian dari Hmm, memahami hmm, qadar supaya kita hmm. juga bisa siap untuk dihisab Allah Ta'ala. Ya, ya, Jadi untuk ya, apa tahu banyak tapi nggak dipraktekkan gitu ya, kan. Nah inilah ya, saatnya juga untuk kita bersama-sama. Insya Allah ini yang hadir juga selamat semua. Kita doakan yang meninggalkan ya, kita. Insya Allah Allah berikan tempat yang terbaik. ya. Seperti antum juga Amin, katakan, amin, amin, insya Allah mereka mendapatkan pahala syahid. amin. Tapi masalahnya di kita. Hmm, Jangan sampai kita justru termasuk orang-orang yang memperlama pandemi. Tentu kita hmm. ingin dihisap sebagai mereka yang termasuk yang berjuang untuk menghentikan pandemi. Ya, ya, Mungkin, baik. insya Allah. Insya Allah, baik. Demikian pemirsa yang budiman, bincang hangat kita pada acara atau pada channel Fokus, acara Fokus spesial. Betul-betul spesial, membincangkan topik spesial, ditemani oleh tamu spesial kita. Mudah-mudahan hasilnya juga spesial, karena penontonnya juga spesial, bisa bertahan sampai ujung acara. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan pencerahan, membersihkan keraguan, menyisihkan kesalahan, dan meluruskan pandangan. Insya Allah agar kita bisa bersikap dengan benar secara keilmuan dan secara syar'i. Saya kira itu yang penting bagi kita, karena hidup ini sementara pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pilihan-pilihan kita, sikap kita berdasarkan apa dan bagaimana. Saya kira itu poin yang paling penting yang kita bisa ambil dari pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih, syukron jazakumullah khairan katsira kepada Pak Ahmad Utomo, ya Rusdan Utomo, yang telah memberikan penjelasan luar biasa. Ini komennya juga luar biasa, mengatakan bahwa ini acara yang sangat mencerahkan. Mudah-mudahan Jazakallah ahsanul jazak ya ya Ustaz. bahkan dikatakan di sini, mudah-mudahan ini disaksikan oleh oleh masyarakat Indonesia. Demikian, dan mohon maaf Pak Ahmad, juga pemirsa yang budiman, jika di dalam saya mengantarkan acaranya ada kekurangan. Sampai jumpa lagi insya Allah. Ila liqa ma'asalamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap sehat, tetap semangat, tetap taat. Takbir, Allah Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi